Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi, hari ini saya akan menjelaskan materi tentang surat resmi dan surat tidak resmi. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari surat pribadi dan juga surat resmi. Bagaimana perbedaannya? Pengertian dari surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi, bersifat tidak resmi dan berisi tentang masalah pribadi. Surat pribadi ini ditulis oleh seorang individu atau perseorangan untuk orang lain. Bahasa dari surat pribadi bersifat pribadi, santai, mudah dipahami, dan komunikatif. Selanjutnya adalah unsur-unsur surat pribadi. Pada gambar ini tertera ada tempat dan tanggal penulisan surat. Lalu di bawahnya ada tujuan surat. Di bawahnya lagi ada salam pembuka. Boleh diisi assalamualaikum, selamat pagi, selamat sore, atau halo. Jadi bahasa di sini bersifat non formal. Untuk surat pribadi selanjutnya ada diisi surat, di mana kalian bisa menuliskan apa sih tujuan dari kalian menulis surat itu. Bahasa yang digunakan dari surat pribadi ini juga bersifat tidak normal, jadi bisa menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami oleh pembaca. Di bawahnya ada salam penutup. Untuk salam penutup bisa disesuaikan dengan yang di atas. Lanjut, yang terakhir ada identitas pengirim surat, yaitu nama kalian. Selanjutnya adalah pengertian surat resmi. Surat resmi biasa juga disebut dengan surat dinas. Surat dinas adalah surat yang dikirim oleh suatu instansi atau lembaga kepada perseorangan atau ke instansi yang lain berisi hal-hal kedinasan seperti surat undangan, surat jual beli, surat perjanjian, nota dinas, dan lain-lain. Bahasa yang digunakan pada surat dinas ini lebih mudah dibanding surat pribadi. Surat resmi tidak memerlukan bahasa yang bertele-tele. Gaya bahasa dari surat resmi lebih singkat, jelas, dan berpola tetap. Berikut adalah unsur-unsur surat resmi. Untuk yang pertama ada yang namanya kop surat atau kepala surat. Ini yang membedakan bahwa surat resmi atau tidak resmi. Adanya kop surat di paling atas surat. Selanjutnya yang kedua ada nomor surat. Di dalam surat resmi atau surat dinas terdapat nomor surat. Yang ketiga ada lampiran. Lampiran ini menunjukkan ada beberapa lampiran di surat yang akan kalian kirim. Misalkan untuk di sini hanya ada satu berkas saja. Artinya surat yang kalian kirimkan hanya satu lembar. Selanjutnya ada tanggal surat. Lalu ada perihal surat. Selanjutnya ada tujuan dan alamatnya surat. Lalu ada salam pembuka, isi surat, penutupan, dan identitas pengirim. Nah, selanjutnya apa sih tujuan dari mengirim surat itu? Bisa untuk mengungkapkan perasaan, menyampaikan ide, memohon bantuan, dan lain-lain. Sebelum ada handphone atau email, orang-orang dahulu memanfaatkan adanya media surat ini. I used to think that I wasn't fine enough, and I used to think that I wasn't wild enough. Bye-bye. Ditonton sampai selesai ya. Halo semuanya, hari ini saya akan menjelaskan tips menulis surat. Pertama, kita menulis tempat dan tanggal penulisan surat. Kedua, kita menulis nama dan penerima surat. Ketiga, menulis paragraf surat. Keempat, menulis identitas penulis. Nah, ini dia contoh penulisan suratnya. Tadi saat pertama kita menulis tempat dan tanggal penulis surat. Di sini sudah ada, yaitu Jakarta 22 Agustus 2022. Kedua, kita menulis nama dan penerima surat. Di surat ini bahwa surat ini untuk sahabat tersayang yang berada di Manado. Ketiga, paragraf surat. Di dalam paragraf surat terdapat salam pembuka, paragraf isi, paragraf penutup, dan diakhiri salam penutup. Contoh salam pembuka surat ini adalah halo Cici, apa kabarmu? Dan paragraf pembuka surat ini adalah menyatakan kabar keluarganya.
Dan paragraf isinya adalah dia bercerita bahwa dia terpilih untuk mewakili sekolahnya untuk ikut perlombaan menulis cerpen. Dan paragraf penutupnya dia menanyakan apa kegiatan yang menyenangkan di sekolah sahabat. Dan pada keempat, cara menulis surat adalah menulis identitas penulis pada surat ini. Identitas penulis adalah jika sahabatmu. Oh wow. Halo semuanya, saya akan menjelaskan mengenai surat pribadi. Surat pribadi adalah satu di antara jenis surat yang berisi keperluan pribadi. Umumnya, surat pribadi ditulis memang dengan maksud pribadi dan dilanjutkan kepada orang lain. Surat pribadi menggunakan bahasa yang sopan. Ciri-ciri surat pribadi mengandung banyak kata sapaan, memakai kata ganti orang kedua, sistem penulisan bersifat betos. Bagian-bagian surat pribadi adalah terdiri dari tempat, tanggal surat, tujuan surat, salam pembuka, paragraf pembuka, paragraf isi, paragraf penutup, salam penutup, dan pengirim surat. Berikut adalah jenis-jenis surat pribadi: surat perjanjian kerja, surat pribadi keluarga, surat pemanggilan kerja. Surat pribadi biasanya digunakan untuk keperluan profesional sehingga sering digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang. Surat pribadi juga berfungsi sebagai wakil atau duta penulis surat. Sekian penjelasan mengenai tentang surat pribadi. Halo semuanya, hari ini aku mau menjelaskan 7 cara membuat surat resmi. Ini dia 7 cara membuat surat resmi. Cara pertama yaitu cara membuat surat resmi. Untuk menulis surat formal yang sesuai, Anda harus menyertakan elemen-elemen tertentu. Yang kedua, tulis nama dan informasi kontak. Yaitu cara yang ketiga, cantumkan tanggal. Yang keempat, sertakan nama penerima dan informasi kontak. Dan yang kelima adalah tulis salam. Dan keenam, tulis isi surat. Dan yang terakhir yaitu sertakan tanda tangan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menunjukkan cara membuat surat tidak resmi. Inilah contoh surat tidak resmi. Pertama, surat izin tidak masuk sekolah. Dan yang kedua, surat untuk orang tua. Dan yang ketiga, surat untuk sahabat. Dan yang keempat, surat untuk kekasih. Dan surat yang terakhir, undangan untuk ulang tahun. Ini dia langkah-langkah menulis surat undangan tidak resmi. Pertama, tentukan tanggal, waktu, dan tempat acara. Yang kedua adalah tentukan nama penerima undangan.
Ketiga adalah perhatikan penulisan nama dan penerima undangan. Keempat adalah salam pembuka. Kelima adalah isi surat. Dan yang terakhir adalah salam penutup. Langkah-langkah membuat surat resmi. 1. Cara membuat surat resmi untuk menulis surat. Format yang sesuai, Anda harus menyertakan elemen-elemen tertentu. 2. Tulis nama dan format kontak. 3. Cantumkan tanggal. 4. Sertakan nama penerima dan informasi kontak. 5. Tulis salam. 6. Tulis isi surat. 7. Sertakan tanda tangan. 8. Koneksi. Contoh surat resmi. 1. Kop surat. 2. Tempat dan tanggal surat. 3. Nomor surat. 4. Lampiran. 5. Hal atau dan perihal dan lain-lain. Tidak resmi. 1. Pengertian surat undangan tidak resmi. 2. Hal yang perlu diperhatikan ketika membuat surat undangan tidak resmi. 3. Struktur surat undangan tidak resmi. 4. Ciri-ciri surat undangan tidak resmi. 5. Cara membuat surat undangan tidak resmi. 6. Pihak-pihak yang menggunakan undangan tidak resmi. 7. Kesimpulan surat tidak resmi. 1. Surat izin tidak masuk sekolah. 2. Surat untuk orang tua. 3. Surat untuk sahabat. 4. Surat untuk kekasih. 5. Surat undangan ulang tahun.